orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Wa qad kana min qablina yaqra'una kutubahu minas suhuf wa la yaqdiruna 'alal hifdz. Orang-orang sebelum umat ini, sebelum kita ini, mereka dulu membaca buku-buku mereka dari tulisan dan mereka tidak sanggup untuk menghafal. Jadi beliau ingin sampaikan di awal bahwa ternyata keistimewaan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar ilmu adalah menghafal. Ini bukan Muslim, Pak. Bukan Muslim. Tidak ada anjuran untuk menghafal Injil. Kalau Quran jelas. Quran itu nanti kita akan lihat detail angkanya, datanya segala macam dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian kita mulai segalanya. Hafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini, gitu, nggak ada di hatinya. Kalau ilmunya kata kalimat Imam Syafi'i, gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu. Ini ilmunya ada di laptop, di buku, di berbagai macam itu kan, di handphone segala macam. Gitu, begitu hilang handphonenya, hilang ilmunya juga, ya kan? Dan seterusnya gitu. Sampai kemudian yang terjadi. Tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran itu nggak ada. Tuh. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu.
kalau menghafal. Level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami Bunyi gitu ya? bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya, ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi Oke. kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini Ketika untuk membaca, strong word menulis, banget gitu. Terus Thank you, Pak. Wazi, Silakan, Ibu. itu orang yang tidak suka dengan hafalan. Baik. Di mana ada SD, sekolah dasar, yang target hafalan Qur'annya 30 juz. Ini SD biasa, Pak, bukan pesantren. Saya nggak bicara pesantren, karena ini SD. Gak usah 30 juz, Pak, separuh 15 juz. Gak usah 15 juz. Berapa Ustaz? 10 juz. Enggak, kebanyakan Pak, 5 juz. Tak usah 5 juz, Pak. Kenapanya kebanyakan juga 5 juz nih. Kenapa? Pendiri awalnya tidak suka dengan hafalan. Ini bukan muslim, Pak. Bukan muslim. Tidak ada anjuran untuk menghafal Injil. Kalau Quran jelas. Quran itu nanti kita akan lihat detail angkanya, datanya segala macam dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian kita mulai segalanya. Yang selama ini cuma jadi jargon kita gitu, bahwa Quran, pedoman hidup itu jargon, Pak. Ya, jadi semboyan-semboyan yang belum dibuktikan. Kenapa? Pendiri awalnya nggak suka hafalan. Hari ini saya selalu ceritakan ini karena saya cukup terkejut, Pak. Suatu saat saya kumpul dengan satu sekolah besar pendidikan, jadi ini pendidikan Islam, karena saya bicarakan Islam karena ditulis di situ Islam, Yayasan Pendidikan Islam, dari TK, SD, SMP. Waktu saya datang sudah ada SMP Islamnya. Diskusilah saya khusus dengan guru dan yayasan sekolah itu, karena mereka ingin mendapatkan berbagai macam hal tentang pendidikan Islam. Ini jauh-jauh waktu itu saya ke Jawa Timur. Kemudian ada pertanyaan yang unik dari salah seorang gurunya. Begitu saya selesai menyampaikan, inilah konsep pendidikan Islam secara singkat. Kemudian ada yang menyampaikan, ada seorang guru perempuan angkat tangan nanya, Pak. Saya mau tanya, Ustaz. Saya bilang, silakan, Bu. Begini, Pak. Bagaimana, Pak ya? Sebentar, Pak. Begini, Pak. Gak keluar tuh pertanyaan, Pak. Gak keluar. Saya bilang, Ibu silakan. Iya, gini, Pak. Gimana ya? Saya gimana bilang ya, Pak ya? Gak keluar pertanyaan, Pak. Iya betul nih. Temennya di sampingnya perempuan, Pak boleh saya bantu? Silakan, Ibu tahu memang pertanyaannya. Iya tahu, tadi si diskusi sebelum bertanya ini. Oke silakan, Bu. Ini yang sampingnya alhamdulillah bisa membantu. Nampaknya berat di hati ibu itu. Berat sekali, saya bisa rasakan itu. Nah, temannya bantu. Pak, menurut konsultan pendidikan kami di sini, menghafal itu tidak ramah otak. Menghafal itu tidak ramah otak, apalagi buat anak-anak usia awal, TK, SD kelas 1. Ada yang pernah dengar konsep ini kan? Betul ya? Ini
Ini sayangnya tidak pernah dianalisa, Pak. Nggak pernah kita cek dulu betul nggak secara Islam dari mana sumbernya konsep ini segala macam tuh. Ini sumbernya nih orangnya, ya kan? Memang pendiri awalnya nggak suka dengan hafalan. Nanti kita buka, Pak, bagaimana menghafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita, Pak, nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini, gitu, nggak ada di hatinya. Kalau ilmunya, kata kalimat Imam Syafi'i, gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu. Ini ilmunya ada di laptop, di buku, di berbagai macam itu kan, di handphone segala macam. Gitu. Begitu hilang handphonenya, hilang ilmunya juga, ya kan? Dan seterusnya gitu. Sampai kemudian yang terjadi kemudian dia mencoba menganalisa ilmu, dia analisa. Apa yang mau Anda analisa? Ya mohon maaf nih, Pak, mohon maaf. Suatu saat duduk nih di kelas begini, yang duduk anak-anak teman-teman saya waktu itu ada di situ juga, ada teman-teman S2, S3, pembimbingnya seorang profesor. Saya udah gregetan nih, Pak, udah hampir 2 jam kita diskusi membicarakan sesuatu yang Masya Allah nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, bukan ilmu tapi nggak ada gunanya dibahas. Kenapa? Ini masih mau coba membahas ini kira-kira seperti apa, kalau dibahas begini, ilmu begini. Saya udah gregetan, saking gregetannya nggak bisa bicara, Pak. Kemudian udah meledak-ledak di hati saya kurang lebih 15 menit sebelum selesai saya bilang, boleh saya bicara, Prof? Silakan, Pak. Saya bicara, Pak. Saya bilang, maaf nih, hampir 2 jam kita duduk di sini. Yang kita bahas hari ini, yang kita perdebatkan hampir 2 jam di sini, sudah selesai dibahas oleh para ulama dulu, baik pertanyaannya, jawabannya, bantahannya lagi, jawabannya lagi, idenya berikutnya, semua selesai. Saya tunjukkan literaturnya kalau Anda mau. Saya begitu, Pak. Ini mohon maaf, kadang-kadang bahasanya agak tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuang sesuatu yang tidak ada gunanya, menganalisa sesuatu di sini nggak ada, dalam diri kita nggak ada ilmu itu. Itu kita analisa. Seharusnya kita memulai, kita kaji apa yang telah dibahas oleh generasi terdahulu Islam, kemudian kita yang mengembangkannya. Kalau kita gali dari nol lagi, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita nggak cukup, Pak. Nah ini yang terjadi kemudian karena tidak ada hafalan dalam diri kita, terus dianalisa. Ini efeknya begini. Ya, ini salah satunya. Kalau bahasa tadi dia mengatakan tentang tidak suka dengan hafalan dan segala macam. Kita awali ini dengan salah satu literatur pendidikan di dalam Islam, yaitu kitabnya atau tulisannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Kitab itu berjudul Al-Hath ala Hifdzil Ilm, perintah atau anjuran untuk menghafal ilmu. Tentu sebelumnya kita perlu melihat atau setidaknya mendengar sekilas siapa Ibnu Jauzi rahimahullah, sehingga kita tahu bahwa penulis ini adalah orang yang layak bicara tentang hal ini, yaitu bicara tentang Al-Hath ala Hifdzil Ilm, yaitu anjuran untuk menghafal ilmu. Judulnya sangat spesifik, bukan belajar ilmu tapi menghafal ilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, nama aslinya adalah Abdurrahman. Ibnu Jauzi rahimahullah itu gemar sekali dengan ilmu, menuntut ilmu begitu bersemangat sejak kecil sekali. Ibnu Jauzi rahimahullah itu dikenal juga sebagai Al-Wa'al. Al-Wa'al itu artinya adalah ahli nasihat. Majelisnya dihadiri oleh belasan ribu orang. Bahkan bukan hanya muslim yang hadir, non muslim pun hadir, Yahudi, Nasrani hadir saat itu di majelis beliau. Itulah mengapa beliau mengatakan bahwa masuk Islam di tangan beliau ribuan Yahudi dan Nasrani. Ini Abdul Latif Al-Baghdadi, ini seseorang yang hidup di zamannya. Dia mengatakan bahwa lahu fi kulli ilm musyarakah. Ibnu Jauzi itu selalu dia memberikan kontribusi di setiap ilmu. Di setiap ilmu dia selalu ada kontribusinya. Lakinnahu kana fit tafsir minal a'yan. Tetapi dia bukan sekedar berkontribusi, tetapi dia di ilmu tafsir adalah salah satu tokohnya. Wa fil hadithi minal huffaz. Dalam ilmu hadis dia termasuk seorang huffaz, seorang penghafal yang hebat, seorang ahli ilmu hadis. Wa fit tarikhi minal mutawassi'in. Dalam ilmu sejarah, tarikh, dia termasuk orang yang sangat luas wawasan sejarahnya. Waladaihi fiqhun kafin, dan dia juga punya ilmu fikih yang sangat cukup. Orang yang seperti inilah yang akan menyampaikan ilmu di dalam bukunya ini, Al-Hath ala Hifdzil Ilm, anjuran untuk menghafal ilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan dalam muqaddimahnya, Alhamdulillah alladzi ja'alana bi in'amihi 'alaina khaira ummah. Segala puji bagi Allah
yang telah menjadikan kita dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita sebagai umat terbaik. Wa manahanal anfah minal jahl wa 'uluwal himmah. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kita sebuah sikap yang tinggi agar kita terjauh dari kebodohan, juga sebuah tekad yang tinggi. Wa razaqana hifdzal Qur'ani wal 'ulumil muhimmah. Dari awal beliau sudah mengatakan ini. Dan dialah Allah yang harus kita syukuri nikmat ini, yang telah menganugerahkan kepada kita hafalan Al-Quran dan ilmu-ilmu penting. Masya Allah. Jadi dari awal beliau sudah ingin katakan bahwa ini adalah sebuah nikmat. Wa syarrafana bi nabiyyina Muhammad nabi rahmah. Dan dialah Allah yang telah muliakan kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, nabi penuh kasih sayang sallallahu alaihi wasallam, wa ala man tabi'a tariqah wa ummahu wa sallam taslima makhtalafa dawa wa dhalama. Mudah-mudahan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada siapapun yang mengikutinya. Semoga keselamatan selalu untuk beliau sepanjang bergantinya cahaya dan kegelapan. Amma ba'du, fa inna Allah azza wa jalla khassa ummatana bihifdzil Qur'ani wal ilm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mengkhususkan umat ini dengan menghafal Quran dan ilmu. Wa qad kana min qablina yaqra'una kutubahu minas suhuf wa la yaqdiruna 'alal hifdz. Orang-orang sebelum umat ini, sebelum kita ini, mereka dulu membaca buku-buku mereka dari tulisan dan mereka tidak sanggup untuk menghafal. Jadi beliau ingin sampaikan di awal bahwa ternyata keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam belajar ilmu adalah menghafal. Itu khusus untuk umat ini. Saking langkanya orang menghafal, falamma jaa Uzair faqara at-Taurah min hifdzih. Ketika datang Uzair, zaman Uzair, sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwa Yahudi berkata Uzair adalah anak Tuhan. Uzair mampu membaca Taurat dari hafalannya. Artinya dia membaca kayak seperti kita menghafal Al-Qur'an. Dia mampu membaca tanpa harus membuka tulisan Taurat. Faqalu hadza ibnullah. Sampai mereka mengatakan ini pasti anak Allah, ini pasti anak Tuhan. Fa kaifa naqumu bi syukrin man khawwalana anna ibna 7 sinina minna yaqra'ul Qur'an an dhahril qalb. Kemudian beliau ingin mengatakan bahwa sekarang coba bisa bayangkan bagaimana kita harus bersyukur bahwa kita ini generasi umat Muhammad, Masya Allah, ada yang hafal Quran di usia 7 tahun. Jadi beliau mengatakan nampaknya usia 7 tahun memang usia yang pertama adalah usia yang memang terjadi zaman dahulu menghafal Al-Quran, bahkan hari ini, dan juga sesuatu yang sangat istimewa. Bayangkan Al-Quran 30 juz, sebanyak itu dihafal anak usia 7 tahun. Thumma laisa fil umami mimman yanqulu an nabihi aqwalahu wa fa'alahu ala wajhin yahsulu bihi thiqah illa nahnu. Kemudian tidak ada umat-umat sebelum kita, ini kata beliau, umat sebelum umat Muhammad SAW, yang menyampaikan perkataan Nabi mereka atau perbuatan Nabi mereka, mengisahkan itu yang kita sampai yakin apa betul itu pernah disampaikan oleh Nabi mereka, kecuali kitalah orang yang sanggup menghadirkan itu dengan meyakinkan. Fa innahu yurwal hadits minna Khalif an Salih. Bahwa hadis itu diriwayatkan dari orang dulu terus sampai berurutan. Wa yanzuruna fi thiqatir rawi ila an yasil amr ila Rasulillah. Mereka akan terus memperhatikan apakah perawi ini bisa diterima atau tidak bisa diterima, thiqah atau tidak thiqah, sampai kemudian betul-betul hal ini sampai benar bahwa ini Rasul yang menyampaikan, benar bahwa ini Rasul yang mengerjakan. Wasail umam yarwun ma yadhkurunahu an sahifa wa la yadri man katabaha wa la ya'rif man naqalaha. Umat-umat sebelum kita gitu, mereka ketika menyampaikan sebuah ilmu dari tulisan atau dari buku, mereka tidak tahu ini buku siapa yang menulis sebenarnya. Mereka tidak tahu buku ini sebenarnya didapat dari mana. Beliau katakan wa hadhil minhatil azimah naftaqiru ila hifdhiha. Ini adalah kenikmatan sangat besar dari Allah yang harus kita jaga. Harus kita jaga wa hifdhiha bidawamid dirasah liyabqal mahfuz, dan kita harus menjaganya dengan terus mempelajarinya agar dia terus terjaga. Waqad kana khalqun katsir min salafina yahfazuna al-katsir min al-amr. Orang-orang terdahulu yang sebelum kita, mereka menghafal sangat banyak ilmu. Fa'al amr ila aqwam yafirruna min al-i'adah mailan ila al-kasal. Kemudian semakin ke sini, kemudian banyak yang lari dari menghafal ilmu itu karena mereka malas. Fa idza ihtaja ahaduhum ila mahfuz lam yaqdir alaihi. Jadi ketika mereka memerlukan hal
ilmu atau mereka ingin menghafal, mereka sudah tidak sanggup lagi karena mereka malas menghafal. Walaqad ta'ammalt 'ala al-mutafaqih annahum yu'iduna ad-dars marrataini aw thalathan. Dan saya memperhatikan bahwa mereka-mereka yang sedang belajar, mereka mengulangi pelajaran mereka 2 kali, 3 kali. Fa idza marra 'ala ahadihim yauman nasiya dzalik. Kalau kemudian 2 hari saja berlalu, dia sudah lupa ilmu yang kemarin dipelajari. Wa idza iftaqara ila syai' min tilkal mas'alah fil munadhara lam yaqdir 'ala dzalik. Kemudian saat dia memerlukan hal itu untuk munadhara, untuk berdebat atau untuk menyampaikan kepada orang lain, dia tidak sanggup untuk menghadirkan ilmu itu. Karena ilmu itu sudah dia lupakan. Fa dhahaba zamanul awwal nayi'a wa yahtaj an yabtadi al-hifdh lima taiba fihi awwalan was sabab annahu lam yuhkimhu. Jadi ini artinya bahwa beliau ingin menyampaikan bahwa harus dimulai dari menghafal, ya, dan menghafal ini harus betul-betul baik. Walamma ra'aitul kasal mustawliyan 'ala al-mutasyaghilin bil 'ilm wada'tu hadzal kitab muharridan lahum 'ala al-ijtihad. Ketika saya melihat bahwa para mereka-mereka yang belajar ilmu sudah mulai malas untuk menuntut ilmu, untuk menghafal, maka saya tulislah tulisan ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyampaikan banyak hal dalam muqaddimahnya. Bahwa pertama beliau ingin menyampaikan bahwa umat Muhammad Allah berikan berbagai macam keistimewaan yang tidak ada pada umat sebelumnya. Dalam masalah ilmu contohnya, para ulama hadis mengatakan bahwa keistimewaan umat ini adalah sanad atau nasab. Nah, sanad itulah yang ternyata kelebihan umat Muhammad SAW. Termasuk dalam hal ini, ternyata menghafal menurut Ibnu Jauzi adalah merupakan keistimewaan umat ini. Begitu juga yang lainnya, bahwa ternyata menghafal, Ibnu Jauzi mengatakan suatu yang hal yang istimewa, ya, bahkan ajaib. Zaman dahulu tidak ada orang menghafal seperti hari ini kita menghafal, ya, kata Imam Ibnu Jauzi. Sehingga umat ini harus didorong dan tidak boleh malas untuk menghafal ilmu mereka. Ini muqaddimah. Buku ini beliau tulis ketika melihat kemalasan itu mulai menghantui para penuntut ilmu, atau bahkan hari ini bukan zaman beliau kemalasan itu penyebabnya, tapi bisa jadi hari ini bukan kemalasan. Hari ini adalah kemalasan yang bertemu dengan penelitian, bisa jadi. Ketika ada umpamanya sebuah konsep di mana menghafal ternyata tidak baik, ketika menghafal ternyata tidak ramah otak dan seterusnya, maka kemudian nanti kita akan terus membaca dalam buku Ibnu Jauzi ini apa yang ingin beliau sampaikan tentang menghafal ini, kapan memulainya, seperti apa dan seterusnya, beliau akan menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab.